saja masuk ke pengertian sastra bandingan. Di sini sastra bandingan yaitu kooperatif literatur adalah kajian sastra yang membandingkan karya sastra lintas bahasa, bangsa, budaya, periode, atau media untuk menemukan persamaan, perbedaan, pengaruh, dan hubungan timbal balik antar karya atau tradisi sastra. Nah, kooperatif literatur itu merupakan cabang kajian sastra yang membandingkan dua atau lebih karya sastra yang berasal dari latar belakang berbeda. Nah, itu juga baik dari segi bahasa, bangsa, budaya, periode waktu, maupun media. Nah, jadi tujuan utama kajian ini adalah untuk menemukan persamaan, perbedaan, pengaruh, serta hubungan timbal balik antar karya sastra atau antar tradisi sastra. Dengan sastra bandingan, sastra tidak dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari jaringan budaya dunia yang saling berhubungan. Nah teman, itulah tadi pengertian sastra bandingan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perkembangan sastra bandingan menurut periode. Di sini ada beberapa periode yang menjelaskan, akan kita bahas satu persatu. Nah, teman, masuk ke perkembangan sastra bandingan. Di sini perkembangan sastra bandingan membahas beberapa bagian. Yang pertama yaitu periode awal abad ke-19. Jadi, ada 4 bagian. Yang pertama berkembang di Eropa, terutama di negara Prancis dan Jerman. Yang kedua, fokus pada hubungan pengaruh antar sastra nasional. Yang ketiga, sastra dipandang sebagai produk sejarah dan bangsa. Dan yang keempat, penelitian bersifat positivistik, mencari sumber, pengaruh, dan jalur penyebaran. Nah, jadi periode awal abad ke-19, pada periode ini, sastra bandingan berkembang pesat di Eropa, khususnya di negara Prancis dan Jerman. Kajian sastra bandingan pada masa ini sangat menekankan hubungan historis antar sastra nasional. Jadi, sastra dipandang sebagai produk sejarah dan identitas bangsa. Penelitian ini juga bersifat positivistik, yaitu artinya penelitian berusaha menemukan bukti nyata tentang pengaruh suatu karya terhadap karya yang lain, seperti sumber cerita, jalur penerjemahan, atau dokumen sejarah yang mendukung adanya hubungan tersebut. Nah teman, selanjutnya kita masuk ke periode pertengahan, yaitu awal pertengahan abad ke-20. Di sini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama, mulai berkembang di Amerika Serikat. Yang kedua, pendekatan lebih luas, tidak hanya mencari pengaruh langsung. Dan yang ketiga, mulai memasukkan kajian tema, mitos, genre, dan bentuk. Dan yang keempat, sastra dilihat sebagai fenomena universal. Jadi pada periode ini pusat perkembangan sastra bandingan mulai bergeser ke Amerika Serikat, yaitu pendekatannya menjadi lebih luas dan tidak lagi terbatas pada pencarian pengaruh langsung. Nah, penelitian mulai membandingkan tema, mitos, genre, dan bentuk sastra tanpa harus membuktikan adanya hubungan historis secara langsung. Jadi sastra di saat itu dipandang sebagai fenomena universal yang mencerminkan pengalaman manusia secara umum, bukan hanya milik bangsa tertentu. Nah, selanjutnya periode modern dan kontemporer, akhir abad ke-20 sampai sekarang. Di sini juga ada beberapa bagian. Yang pertama itu bersifat interdisipliner, sastra dan filsafat, sosiologi, antropologi, gender, media.
Asia. Yang kedua, tidak terbatas pada sastra barat. Yang ketiga, mengkaji sastra postkolonial, feminisme, budaya populer, dan media baru. Dan yang keempat, penekanan pada konteks budaya dan ideologi. Nah, jadi di sini pembahasannya yaitu periode ini ditandai dengan pendekatan yang bersifat interdisipliner. Sastra bandingan tidak hanya dikaji dari sisi sastra semata, tetapi juga dikaitkan dengan filsafat, sosiologi, antropologi, studi gender, hingga media dan budaya populer. Nah, kajian tidak lagi berpusat pada sastra barat saja, melainkan juga sastra postkolonial dan karya dari berbagai belahan dunia. Fokus kajian lebih menekankan konteks budaya, ideologi, dan relasi kekuasaan dalam teks sastra. Nah, jadi masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita masuk pada aliran dalam sastra bandingan. Di sini yang pertama ada aliran dari Prancis. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui kita tidak hanya membahas tentang perkembangan dari sastra bandingan, kita juga membahas aliran dalam sastra bandingan. Nah, jadi yang pertama ada aliran dari Prancis, yaitu menjadi ciri utama yang pertama menekankan hubungan historis dan pengaruh langsung. Yang kedua, mengkaji siapa memengaruhi siapa. Yang ketiga, membutuhkan bukti concrete, dokumen terjemahan, surat, dan lain-lain. Di sini juga dijelaskan ada tokoh yang berkesinambung dalam aliran di Prancis, yaitu Paul van Tiegem, Fernand Bildensprenger. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama itu kelebihannya sistematis dan faktual. Dan kelemahan di sini juga ada terlalu sempit dan kaku. Nah, jadi yang selanjutnya ada aliran Amerika. Menjadi ciri utama yang pertama, lebih bebas dan luas. Yang kedua, tidak harus ada pengaruh langsung. Dan yang ketiga, membandingkan tema, simbol, mitos, dan struktur. Jadi di sini juga dijelaskan tokoh yang berkesinambung dalam aliran Amerika, yaitu Renwick dan Henry Remarque. Juga ada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, fleksibel dan universal, itu termasuk pada kelebihan. Dan yang kelemahannya kadang kurang historis. Nah, jadi aliran Amerika muncul sebagai reaksi terhadap kekakuan aliran Prancis. Aliran ini lebih bebas dan luas karena tidak mengharuskan adanya pengaruh langsung antar karya yang dibandingkan. Nah, perbandingan ini juga dapat dilakukan melalui tema, simbol, mitos, dan struktur karya sastra. Nah, selanjutnya kita membahas aliran Marxis. Di sini juga ada ciri utama, yaitu yang pertama, sastra sebagai produk kondisi sosial dan ekonomi. Yang kedua, fokus pada kelas sosial, ideologi, dan perjuangan. Nah, jadi di aliran Marxis ini ada tokoh yang berkesinambung dalam ciri utamanya, yaitu Georg Lukács. Nah, jadi aliran Marxis ini memandang sastra sebagai produk dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Fokus kajiannya adalah pada kelas sosial, ideologi, dan perjuangan kelas yang mencerminkan dalam karya sastra. Karya sastra dianggap sebagai cerminan realitas sosial dan alat kritik terhadap ketimpangan sosial. Selanjutnya masuk kepada aliran strukturalisme dan pasca strukturalisme. Di sini juga ada ciri utamanya, yaitu yang pertama, menekankan struktur teks, bahasa, dan makna. Perbandingan berdasarkan sistem tanda dan wacana. Perlu kalian ketahui, di sini juga ada tokoh yang berkesinambung, yaitu Roland Barthes dan Jacques Derrida. Nah, selanjutnya aliran postkolonial.
Di sini juga menjadi ciri utama yang pertama mengkaji relasi penjajah yang terjajah. Nah, yang kedua fokus pada identitas, hegemoni, dan resistensi budaya. Di sini juga kalian perlu ketahui ada tokoh yang berkesinambung dalam aliran postkolonial, yaitu Edward Said, Homi Kababa, dan Gayatri Spivak. Nah, jadi aliran postkolonial mengkaji sastra dalam konteks hubungan antara penjajah dan yang terjajah. Fokus utamanya adalah pada isu identitas, hegemoni budaya, dominasi, dan bentuk-bentuk perlawanan budaya dalam karya sastra. Nah, aliran ini sering digunakan untuk mengkaji sastra dari negara-negara bekas jajahan. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan kita tentang metodologi sastra bandingan. Nah, jadi kita tidak hanya mengkaji pengertian dari metodologi penelitian sastra bandingan saja. Di situ juga terdapat berbagai perkembangan sastra bandingan, aliran-aliran sastra bandingan. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan. Saya akhiri, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.